Iya, aku lupa buka mic ya. Oke, thank you untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Thank you buat Timothy yang udah kasih kesempatan bisa sharing. Thank you tadi juga yang udah pimpin WL. Puji Tuhan, Tuhan baik. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Waduh, Amin. ini saya nggak nyangka bisa, Amin. bisa lumayan banyak juga yang pada Amin. datang. Lagi pada liburan gini kan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Kita mau belajar sama-sama tentang, aku mau sharing sedikit aja sih, nggak banyak. Jadi sebenarnya teman-teman, uh, ada 3 kerajaan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah kerajaan dunia, yang kedua adalah kerajaan diri sendiri, dan yang ketiga adalah kerajaan Allah. Nah, kita semua yang belum percaya pada Yesus, semua orang dunia ini, semua apa yang sudah rusak, apa yang sudah ada di dalam kegelapan itu kita sebut sebagai kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu masih di bawah kekuasaannya iblis. Jadi mereka hidup semaunya, hidup memang untuk menyenangkan daging segala macam. Nah, tapi puji Tuhan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dikeluarkan dari kerajaan dunia ini, dari kegelapan ini kita dikeluarkan, kita dipindahkan. Nah, sekarang kita punya pilihan. Kita udah nggak lagi di dalam kerajaan dunia, di dalam kerajaan kegelapan, tapi kita bisa memilih, kita mau ada di dalam kerajaan Allah atau kerajaan diri sendiri. Apa yang membedakan kerajaan Allah dengan kerajaan diri sendiri? Nah, kerajaan diri sendiri ini adalah kerajaan di mana kita hidup dipimpin oleh ketakutan, oleh roh agamawi, di mana sebenarnya kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah tahu tentang kasihnya Tuhan, tapi kita nggak betul-betul mengalami kasih Tuhan. Kita seperti anak yatim piatu, anak yang kehilangan orang tua, orphan, anak-anak yang apa ya bahasanya ya, yang nggak punya orang tua, yang ditinggalin sama orang tuanya. Jadi kehidupan kita itu secara rohani kita selalu mencari penerimaan, kita mencari pujian, kita mencari apa ya, kita mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Bahkan kita ikut Tuhan Yesus bukan karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, tapi supaya kita mendapatkan kasihnya Tuhan. Kita malah datang ke gereja bukan untuk bertemu dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, tetapi kalau kita ada di dalam kerajaan diri kita sendiri, kita datang ke gereja supaya kita diberkati. Jadi selalu tujuannya ke kita lagi. Nah, kita memang sudah dilepaskan dari kegelapan, dari kerajaan yang sebelumnya, di mana kita dipimpin oleh yang namanya daging, hawa nafsu, tapi Tuhan pindahkan. Nah, Tuhan rindu supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita stop dan stuck pada yang namanya agama. Dan akhirnya itu membawa kita kemana? Kepada kerajaan diri sendiri. Yang dimana segala sesuatunya kita lakukan untuk diri kita sendiri doang. Padahal Tuhan menawarkan satu kerajaan lagi nih, yaitu kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Berarti hidup kita keluar, bergerak, dan ada di dalam kasihnya Tuhan. Nah, kita harus betul-betul mengalami kasihnya Tuhan supaya kita hidup di dalam pimpinan kasih. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi, kalau hawa nafsu kan kita udah dikeluarkan, kita dipindahkan. Nah, sekarang kita dikasih pilihan, kita harus memilih untuk ada di dalam kasihnya Tuhan. Kita bukan lagi berusaha untuk mendapatkan perhatian Tuhan, tapi kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, ini kalau kita ada di kerajaan Allah itu, kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang baik, Tuhan yang menerima. Kita nggak punya roh yatim piatu. Tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan diri sendiri, kita punya roh yatim piatu. Karena apa? Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi Bapa kita. Nah, karena itu Tuhan mau ingetin hari ini, jangan sampai hal-hal yang kita lakukan di-drive di dalam kerajaan diri sendiri. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu berdasarkan karena kita mau diri kita, entah itu diberkati, entah itu gak binasa. Karena banyak orang berusaha ikut Tuhan hanya sekedar supaya mereka masuk surga, atau supaya sekedar mereka diberkati. Padahal tujuan Tuhan bukan itu gitu loh. Tujuannya Tuhan untuk membawa kita semakin dekat, tujuan Tuhan untuk membawa kita semakin mengenal Dia adalah supaya kita semakin jadi seperti Dia, dan kita bisa mengasihi seperti Dia. Kita bukan lagi berusaha untuk masuk surga, atau berusaha untuk diperkenan sama Tuhan, atau berusaha untuk dikasih sesuatu yang kita pengen dari Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan hanya sekedar hal-hal itu, berarti kita sedang sebenarnya bukan menuhankan Tuhan, tapi kita sedang menuhankan diri kita sendiri. Karena apa? Karena tujuannya ke kita loh. Tapi ketika kita ada di dalam kerajaan Tuhan, kita tahu segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan. Kita tahu bahwa Tuhan yang sangat menerima dan mengasihi kita. Kita bukan lagi sedang mencari penerimaan. Kita bukan lagi sedang mencari perhatiannya Tuhan.
tapi kita tahu Tuhan selalu memperhatikan kita. Kita tahu, dan akhirnya kita melangkah dari mana? Kita melangkah dari kasih. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya bukan lagi untuk kita disenangkan, bukan lagi untuk kita menerima pujian, atau kita dipandang hebat sama orang, tapi tujuannya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Yang berbeda adalah gini, ketika kita ada di kerajaan diri kita sendiri, kita selalu berusaha, oke, gue mau kasih ke Tuhan. Gue mau kasih ke Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Banyak orang capek saat teduh, banyak orang capek pelayanan ke gereja, banyak orang capek baca Alkitab, banyak orang capek berdoa. Karena apa? Karena mereka selalu berusaha seakan-akan Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menyedot semua energi kita, Tuhan yang mau disenangkan dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Padahal kebenarannya adalah bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang gini loh, kuasanya yang ada di dalam kita, itu yang memampukan kita untuk mengasihi dia. Karena kan Tuhan bilang, bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita harus berangkat dari situ, teman-teman. Jangan sampai kita berusaha dengan kekuatan kita, ujung-ujungnya capek, dan Tuhan cuma bilang, aku nggak minta kamu melakukan semua itu loh. Karena kalau teman-teman ingat di dalam ceritanya tentang Maria dan Marta, ingat dong ceritanya? Nah, yang ada di dalam kerajaan diri sendiri itu siapa? Marta. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk serve. Dia berusaha untuk melayani. Sedangkan Maria ada di dalam kerajaan Allah. Apa yang dia lakukan? Dia duduk diam di kaki Yesus. Dan habis itu apa yang Marta lakukan? Ketika Marta melayani, Marta bilang kayak gini, Tuhan suruh Maria dong bantu saya melayani. Terus Tuhan bilang apa? Marta, kenapa sih kamu melakukan sibuk-sibuk, mempersulit dirimu dengan hal-hal yang sebenarnya kamu nggak perlu lakukan, kata Tuhan. Sedangkan Maria mengambil bagian yang terbaik. Nah, seringkali kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang sebenarnya Tuhan belum tentu mau kita lakukan gitu loh. Karena apa? Karena kita nggak ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan, tentang kebenaran. Nah, dan itu semua lahir dari keintiman sama Tuhan. Dari kedekatan kita sama Tuhan. Kalau teman-teman, kalau kita renungkan bersama-sama, Tuhan Yesus, apa sih yang dia lakukan setiap hari? Dia selalu terkoneksi dengan Bapa, ya kan? Dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Subuh-subuh dia udah berdoa. Bahkan kalau teman-teman lihat, kapan dia mulai pelayanannya? Kapan Tuhan Yesus memulai pelayanan? Itu 30 tahun kemudian setelah dia dilahirkan. Betul? Dia nggak ada pelayanan Tuhan Yesus waktu masih kecil, nggak ada kan? Dia baru start melayani di usia yang 30 tahun. Dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia hanya 3,5 tahun. Nah, ini menandakan apa? Bahwa selama 30 tahun Tuhan membangun abiding place. Tuhan membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus membangun keintiman dengan Allah Bapa gitu loh. Nah, kita harus juga memulai segala sesuatunya dari kerajaan Allah, dari tempat keintiman. Gitu. Jangan sampai kita sibuk sampai akhirnya kita lupa yang kita layani ternyata adalah kepuasan kita pribadi. Karena kalau aku habis ngelakuin kayak gini aku merasa puas. Padahal Tuhan bilang kepuasan sejati kita adalah di dalam kasih-Nya Dia gitu loh. Bukan dengan kita bukan sekedar melakukan pelayanan, bukan sekedar kita sedang memberi, tapi kepuasan sejati kita adalah di dalam Dia. Ketika kita duduk diam menikmati kasih-Nya Tuhan. Nah, ketika kita mengawali segala sesuatunya dalam pemerintahan Tuhan yang benar, dari kerajaan Tuhan yang benar, bahwa kita ada di dalam kerajaan Allah, kita ada di dalam kedekatan dengan Tuhan, kita mampu melayani dengan spesifik. Kita mampu melayani dengan akurat. Pelayanan kita nggak salah. Pelayanan kita tepat sasaran. Kita nggak buang-buang waktu. Karena apa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena kita berangkatnya dari kerajaannya Tuhan, dari pimpinannya Tuhan. Kalau teman-teman masih bingung tentang kerajaan Tuhan, kerajaan itu bicara tentang pemerintah. Apa sih yang memerintah kita? Apa sih yang bahasanya? Yang menguasai kita gitu loh. Yang menguasai hati pikiran kita tuh apa? Kalau yang tadi kan diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita sendiri itu berarti pikiran kita dan hati kita hanya penuh dengan ya pokoknya tentang kita, soal kita, yang penting kita selamat, yang penting kita nggak masuk neraka, yang penting kita diberkati, yang penting kita terus. Nah, tapi kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, kita dikuasai hati dan pikiran kita oleh Tuhan, oleh kasih-Nya Tuhan dan kebenarannya Tuhan. Gitu loh. Kita berangkatnya tadi ya dari yang namanya kita mau mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Gitu. Nah, kalau yang tadi kerajaan dunia ya kita masih pola pikir dunia. Kita nggak mikir, even diri kita sendiri pun nggak kita pikirin. Itu. Yang penting gua ancur-ancuran aja deh. Itu dunia itu kayak begitu. Nah, makanya Tuhan mau bawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Nah, jangan lagi kita merasa seperti anak yatim. Kita bukan sedang mencari perhatian.
Kita bukan sedang mencari penerimaannya Tuhan, karena Tuhan selalu menerima kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya, teman-teman, aku mau bacain di satu ayat. Ini ada beberapa ayat sih. Ada 2 ayat. Teman-teman boleh simak di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14. Aku akan bacain buat teman-teman ya. Teman-teman simak. Tuhan Yesus bilang kayak begini. Kepada murid-muridnya Tuhan bilang, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu," kata Tuhan. "Aku datang kembali kepadamu." Amin, teman-teman. Tuhan bilang gini, "Aku akan mengutus roh penolong, seorang penolong, roh kebenaran yang akan memimpin pikiran dan hati kita." Dan Tuhan bilang kayak begini, Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, berarti adakah waktu ketika kita nggak disertai sama Roh Kudus? Nggak ada. Amin, kita kan namanya community ini aja udah teman Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa kita ditemani oleh Roh Kudus setiap waktu. Nah, dunia nggak kenal sama Dia, karena itu dunia nggak dipimpin sama Roh Kudus, tapi kita tahu, kita mengenal Roh Kudus. Karena Dia diam di dalam kita. Kapan Roh Kudus diam di dalam kita? Ketika kita percaya kepada Yesus dan kita buka hati buat Roh-Nya. Amin. Ketika kebenaran disampaikan, kita mengizinkan kebenaran itu tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus datang dan tinggal di dalam hati kita. Dan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Tuhan bilang, Tuhan ingetin buat kita semua. "Aku tidak akan meninggalkan kamu," kata Tuhan. Ingat akan hal ini. Ya, sebagai yatim piatu, aku nggak meninggalkan kamu sendirian. Nah. Ingat, berangkatnya dari tempat keintiman. Bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah anak, teman-teman. Harus ingat hal itu. Kalau kita anak, berarti kita tidak sedang menerima anak itu kan punya segala sesuatu yang bapaknya punya dong. Amin. Segala berkat itu udah disediakan buat kita. Kita baca Alkitab bukan supaya diberkati. Kita berdoa bukan supaya menyenangkan Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita baca firman karena kita tahu itu surat cintanya Tuhan buat kita. Amin, teman-teman. Jangan sampai kita melangkah, banyak banget anak-anak Tuhan seperti bisa dibilang bahasa kasarnya tuh seperti setan gitu loh. Kenapa bisa dibilang seperti setan? Kalau teman-teman baca firman Tuhan, di dalam perikop di mana ceritanya Tuhan Yesus dengan murid-murid sedang pergi ke Gerasa, di situ Tuhan bertemu dengan satu orang yang dirasuki oleh legion. Teman-teman ingat ya? Kemudian dirasuki oleh setan, karena setannya banyak namanya legion. Kemudian setan itu datang ke Tuhan Yesus dan dia bilang, "Anak Allah, apa yang engkau mau lakukan terhadap kami?" Jangan bilang setan itu nggak patuh sama Tuhan loh. Setan itu takut loh. Sangat takut sama Tuhan. Dan dia cuma bilang kayak gini, "Tuhan, jangan binasakan kami. Perintahkanlah kami untuk pindah kepada babi-babi itu." Ini setan ngomong ke Tuhan. Apa yang setan bilang? "Tuhan, apapun yang engkau perintahkan kami lakukan, asal engkau jangan binasakan kami." Nah, banyak banget orang Kristen seperti itu. Yang sekedar, "Tuhan, aku mau lakukan perintah Tuhan supaya kami gak binasa." Apa bedanya kalau gitu kita sama setan? Kita sama-sama takut, tapi takutnya berbeda gitu. Gini, kita ada di dalam pemerintahan Tuhan, kita takut bukan supaya kita dibinasakan, kita takut karena kita tahu Tuhan itu sayang banget. Kita nggak mau menyia-nyiakan kasihnya Dia yang sangat besar. Kita nggak menghargai Dia, kita menghargai Tuhan. Teman-teman, ketika setan nggak taat, setan dibinasakan sama Tuhan. Ketika orang Kristen nggak taat, emangnya Tuhan binasain? Nggak kan? Tuhan kasih apa? Kesempatan untuk balik lagi. Kesempatan untuk bertobat. Nah, karena itu kasihnya Tuhan, supaya kita bisa berubah, dan kita masuk di dalam kerajaannya Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Amin. So, ingat baik-baik, kita bukan lagi ada di dalam kerajaan dunia, tapi jangan sampai kita ada di dalam kerajaan diri sendiri, yang dimana itu hanya membawa kita memikirkan perkara-perkara untuk kepentingan pribadi, tentang agama, segala macam. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang membawa kita semakin jadi agamawi, tapi Tuhan kita mau semakin membawa kita serupa dengan Yesus. Amin.
Kita bukan lagi melakukan firman karena takut, tapi kita lakukan firman karena kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan sangat mencintai, sangat memperhatikan, nggak pernah ninggalin kita. So ingat, biarlah kita keluar dari kerajaan diri sendiri ini, kembali kepada kerajaannya Tuhan. Dipimpin oleh damai sejahtera, dipimpin oleh kasih, dipimpin oleh kebenaran, bukan lagi dipimpin oleh ketakutan, bukan lagi dipimpin oleh kepentingan pribadi, bukan lagi dipimpin karena ingin dipuji atau ingin diterima, tapi kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, itu aja dari aku. Kita bisa sharing